Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai peluang. Ini merupakan bab terakhir di kelas 12. Nah, sebelum membahas ke peluang, ada beberapa istilah yang di dalam peluang yang mesti kalian ketahui. Pertama, ada yang namanya percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contohnya, percobaan melemparkan sebuah dadu ke udara. Itu kan akan menghasilkan beberapa kemungkinan ya. Contoh yang kedua, percobaan mengambil satu kartu dari seperangkat kartu remi. Kalian tahu kartu remi kan? Terdiri dari dua warna, merah dan hitam, dan terdiri dari 4 bentuk, mulai dari bentuk hati, bentuk belah ketupat, terus bentuk sekop, yang terakhir bentuk keriting, gitu ya. Terus contoh yang terakhir adalah percobaan mengetos keping uang logam dan sebuah dadu ke udara, itu ya yang namanya percobaan. Terus yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah mengenai ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dinyatakan dengan NS. Contohnya gini, contoh ya. Jika melempar keping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian adalah berapa? Kalau uang logam, banyaknya ruang kejadian adalah 2, yaitu munculnya angka atau gambar. Bayangkan, uang logam kan hanya ada 2 sisi ya, angka dan gambar. Nah, angka dan gambar ini disebutnya ruang sampel. Itu ya. Nah, contoh selanjutnya, tuliskan ruang sampel dari kejadian berikut. Yang pertama, pelambungan sebuah dadu. Nah, untuk sebuah dadu, ruang sampelnya itu yaitu memungkinkan muncul angka 1, 2, atau 3, 4, 5, dan 6. Berarti untuk sebuah dadu, maka jumlah ruang sampelnya itu yaitu 6. Nah, pelambungan 2 buah dadu. Untuk menentukan ruang sampelnya, kalau 2 buah dadu bisa digunakan kita diagram pohon. Contoh kayak gini. Dadu yang pertama kita lemparkan, berarti kan ini ya memungkinkan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika dadu yang kedua kita lemparkan, maka angka dadu yang pertama 1 ini akan memungkinkan berpasangan dengan angka dadu pada mata dadu yang kedua dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang angka 2 dengan berapa aja? Sama juga, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu selanjutnya sampai dengan angka yang ke-6 juga memungkinkan berpasangan dengan mata dadu yang kedua dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa jumlah ruang sampelnya? Ruang sampel 2 buah dadu ada 36 ya. NS-nya itu ada sama dengan 36, dimana kalau kita tuliskan ruang sampelnya, kita bisa tulis 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, sampai dengan 6 ke 6 kalau kalian jabarkan satu persatu. Gitu ya. Terus untuk yang nomor 3, pelambungan 2 keping uang logam. Ini juga kita bisa gunakan diagram pohon. Kalau uang logam yang pertama kita lambungkan, maka kemungkinan muncul itu yaitu angka dan gambar. Lalu logam kedua kita lambungkan, berarti angka pada logam yang pertama ini kemungkinan berpasangan dengan angka dan atau gambar pada logam yang kedua. Sedangkan yang gambar juga sama, memungkinkan berpasangan dengan angka dan gambar. Berarti berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya ada 4. Apa saja ruang sampelnya? Itu angka-angka, ini ya, angka-angka, lalu angka gambar, lalu selanjutnya gambar angka, dan selanjutnya gambar-gambar. Udah ya, ada 4. Nah, yang terakhir 3 keping uang logam. 3 keping uang logam berarti ini sama juga ya. Logam yang pertama kan angka gambar, lalu kita dengan logam yang kedua angka gambar juga, seperti ini ya yang tadi. Nah, logam yang ketiga sama, berarti angka gambar,
angka gambar, dan angka gambar. Berarti berapa jumlah ruang sampelnya? NS-nya yaitu ada 8. Apa saja? Nah, kalau kita jabarkan berarti kan angka, lalu angka gambar, angka gambar, lalu selanjutnya gambar, angka, lalu gambar, angka, gambar, angka, yang terakhir gambar. Jadi ada 8 ya. Gitu. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui pengertian dari titik sampel. Apa titik sampel? Titik sampel disebut juga titik kejadian atau anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Contoh, tentukan banyaknya titik sampel pada sebuah dadu. Nah, kalau sebuah dadu kan ini ada 6. Apa saja? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Sekeping uang logam. Ada berapa sekeping uang logam? Hanya ada 2 titik sampelnya, yaitu angka dan gambar. 2 keping uang logam. Ada berapa? Ada 4, yaitu angka, gambar, angka, dan gambar. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya, anak-anak. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Gitu. Jadi banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dibandingkan dengan banyaknya kejadian yang muncul. Sehingga jika dituliskan maka peluang suatu kejadian nilainya sama dengan NA, banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi NS. Ini NS itu adalah jumlah ruang sampelnya, kejadian yang mungkin munculnya. Contoh, biar lebih tergambar ya. Ini. Peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, berarti kan NA itu kejadian yang diinginkan adalah peluang munculnya nomor 5. Berapa kali peluang muncul nomor 5 pada satu dadu yang dilemparkan? Hanya 1 kali. Sedangkan jumlah ruang sampelnya itu ada 6. Yang mana ruang sampel ada 6 itu? Yaitu kemungkinan muncul dadu kalau kita lemparkan. Nah, dadu kalau kita lemparkan sebanyak 1 kali berarti kan kemungkinan munculnya itu yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Berarti berapa jumlah ruang sampelnya? Yaitu 6. Berarti peluang kejadian A, kejadian muncul angka dadu nomor 5 yaitu NA dibagi NS. NA-nya 1/6. Itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Terus, berapa kisaran nilai peluang? Nah, jika kejadian A dalam ruang sampel S selalu terjadi, maka nilai kejadian NA sama dengan NS, sehingga peluang kejadian A adalah peluang A nilainya sama dengan NA/NS, nilainya sama dengan 1. Ini jika selalu terjadi, artinya pasti. Sedangkan kisaran peluang itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi tidak ada nilai peluang yang negatif. Kalau 0 itu artinya tidak mungkin terjadi ya, tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Kalau 1 itu selalu terjadi, pasti gitu. Jadi kalau kalian menghitung nilai peluang hasilnya 2, itu pasti gitu ya. Nah, contohnya gini. Dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang muncul angka-angka di bawah 10? Nah, ini kan ruang sampelnya itu S-nya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah NS-nya itu sama dengan 6. Nah, kejadiannya adalah peluang muncul angka-angka di bawah 10. Nah, kejadian angka di bawah 10 yang namanya dadu pasti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau sebuah dadu ya pasti semuanya kemungkinan munculnya itu ini 1 sampai dengan 6. Berapa jumlah NA-nya? Sama dengan 6 juga. Berarti peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 6/6 sama dengan 1. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya, ada yang namanya frekuensi harapan.
Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan dengan peluang kejadian. Jadi frekuensi harapan dirumuskan sebagai FA, simbol dari frekuensi harapan nilainya sama dengan N, banyaknya percobaan yang dilakukan dikali dengan peluang kejadiannya. Gitu. Contoh seperti ini ya. Pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan muncul muka gambar. Nah, berarti kalian cari dulu peluang kejadiannya. Peluang kejadian A atau peluang kejadian munculnya gambar adalah NA dibagi NS. Nah, sedangkan ini uang logam itu peluang sampelnya adalah angka dan gambar. Ya, berarti kemungkinan muncul muka gambar. Gambar itu hanya memungkinkan muncul satu kali ya, ini gambar satu aja, berarti NA-nya itu 1 per NS-nya itu 2, ini ya 2. Berarti peluang kejadian itu sama dengan 1 per 2. Nah, setelah itu baru kita cari frekuensi harapannya, sama dengan N dikali peluang kejadian A. N-nya berapa? N-nya 300 kali dikali 1 per 2 sama dengan 150 kali. Jadi frekuensi harapannya itu yaitu 150 kali. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu terangkan. Untuk lebih jelasnya nanti kita diskusi di grup WhatsApp-nya. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.